Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Jatinunggal. Nah, di belakang saya ini merupakan area Bendungan Jati Gede. Ini berada di area perbukitan, teman-teman. Dan perbukitan ini namanya Sangyang Gedogan. Dan di sini kita akan mewawancarai salah satu warung yang berada di tengah hutan dekat area Sangyang Gedogan ini. Konon katanya beliau itu sering mengalami kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh yang istilahnya di luar nalar manusia. Banyak banget kejadian-kejadian makhluk gaib yang sering bermunculan di sekitaran warungnya tersebut. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya. Yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbelunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman. Inilah Bendungan Jati Gede yang menenggelamkan sekitar 3 atau 4 kecamatan ya teman-teman, 26 desa. Ini saya sedang berada di area perbukitan, dan untuk menuju lokasi Sangyang Gedogannya sendiri ini ke sini, ini aksesnya hanya sebatas jalan setapak. Jadi kalau kendaraan hanya bisa masuk kendaraan roda 2 saja ke sini. Di sini itu merupakan situs atau makam keramat katanya teman-teman. Tapi nggak tahu benar-benar makam keramat atau petilasannya saja. Dan warung yang akan kita tuju itu berada di sebelah sini tuh teman-teman, kelihatan nggak sama teman-teman? Nah, itu posisi warungnya. Kebetulan pemilik warungnya berkenan atau mau diajak ngobrol, bincang-bincang, berwawancara seputar selama beliau dagang di sini pernah mengalami kejadian apa saja. Katanya sering banget mengalami kejadian mistis teman-teman. Ini saya jaga tanda tanya ya, kenapa membuka warung berjualan di tempat kayak gini yang istilahnya tidak ada penduduknya, pembelinya dari mana gitu. Tapi supaya lebih jelasnya nanti kita wawancara aja, ngobrol bersama si ibunya deh teman-teman. Ini juga banyak mobil tuh yang berlalu lalang, sepeda motor. Mungkin kalau sepeda motor di sini sambil istirahat melihat pemandangan yang cukup indah ya teman-teman. Jalan ke atas kemana tuh? Kayaknya di atas ada sebuah perkampungan, tapi cukup mungkin lumayan jauh dari sini. Dan ini di depan warungnya ada batu teman-teman, batu yang cukup besar. Apakah mungkin ini batu keramat juga ya? Nanti kita tanyain aja deh sama si ibunya nih. Assalamualaikum. Nah, ini kebetulan nih konten kreator juga nih, rekan saya nih, Kang Regi, sang penjelajah amatir. Assalamualaikum Ibu. Nah, ini sama ibunya nih. Jadi kita teman-teman berkesempatan ngobrol ya Bu ya. Boleh kan Bu? Oke, Ibu boleh ditempel dulu ininya Bu. Ditempel kayak gini aja, kayak saya tuh. Di kerudung aja Bu. Nah, apa-apa. Gini. Nggak apa-apa Bu. Ibu boleh memperkenalkan diri, ini saya ngobrol sama ibu siapa nih? Ibu Yuyum. Ibu Yuyum. Ibu Yuyum ini berjualan di sini atau dagang di sini udah berapa lama Ibu? Di sini udah 6 tahun. Sudah 6 tahun ya Bu ya? Berjual. Bu, kenapa alasannya bikin warung atau berjualan di tempat seperti ini, jauh dari keramaian warga? Istilahnya di sini nggak ada satupun, nggak ada lihat rumah saya tuh sepanjang mata
melihat gitu. Ya kan jualan di sini, kalau di kampung kan udah banyak warungnya. Kalau di sini kita kan nyari yang jalan mampir gitu kan, jauh ke warung-warung lagi. Jadi kita nyarinya yang agak telat lah warungnya gitu. Sekarang mah kan udah taman, ada teman warungnya sebelah sana. Jadi kita berdua. Jadi mengandalinnya mungkin yang berjualan, yang pembelinya itu yang orang-orang yang lewat sini, yang ya, lewat sini sengaja gitu. sambil lihat pemandangan Bendungan Jati Gede. Iya. Ibu selama 6 tahun berarti bukanya 24 jam atau cuma siang doang, Bu? Enggak, cuma siang doang sampai maghrib lah, paling sampai isya kalau agak rame gitu, paling sampai isya. Udah yang jualan di sini udah jam asar juga udah nggak ada orang. Udah nggak ada, sepi berarti, Bu, ya? Kalau jalan mah ada aja, tapi yang mampir mah nggak ada. Gitu. Berarti ini Ibu jualannya jualan makanan ya, Bu, ya? Iya, makanan ringan. Makanan ringan doang gitu. Sama Ibu kopi gitu. Kopi sambil ngopi barangkali nih teman-teman yang mau ini aja yang di sini jualannya gini aja. Lotek ya, Bu, ya? Iya, lotek. Ibu, kalau boleh tahu nih, Bu, selama Ibu 6 tahun tinggal, bukan tinggal ya berarti ya, buka warung di sini. Emang tinggal di sini. Oh, tinggalnya juga di sini. Iya, tinggal di sini. Menetap di sini? Kalau di sini ada, Bu? Ada. Ada. Itu ngambilnya cukup lumayan jauh kali ya, Bu, ya? Lumayan, habis 10 roll. 10 roll berarti 1 kilo. Kabelnya sekilo. 1 roll itu kan 100 meter, berarti 1 kilo. 1000 meter ini ke sini. 1000 meter berarti 1 kiloan ya, Bu, ya? Ngambilnya cukup lumayan jauh juga. Pernah gak, Bu, mengalami kejadian mistis semenjak buka warung di sini dan juga tinggal di sini selama 6 tahun tuh? Kejadian-kejadian aneh yang istilahnya di luar nalar manusia tuh, Bu? Iya. Kalau ibu mah alhamdulillah nggak pernah lihat apa-apa, nggak pernah dengar apa-apa gitu. Cuman ya ibu kan alhamdulillah di sini ikutnya orang ikut jualan, cari rezeki. Tapi orang yang bilang yang lewat sini katanya kalau tengah malam gitu ya, adalah yang lihat di sini di jalan yang ke warung, ada lihat orang jongkok terus diliatin larinya ke atas ke sana jalan. Orang ya jongkok tinggi besar terus diliatin aja, soalnya orangnya penasaran katanya gitu, diliatin aja larinya jalannya ke sana ke atas ke Sangyang Gedogan itu. Ini kan namanya Sangyang Gedogan. Oh, jadi di atas itu namanya napak tilas, bukan tinggal gitu. Kata orang-orang sininya kan, kita bukan orang sini, jadi kira cuman denger-denger aja gitu ya. Dengar-dengar doang. Dengar-dengar doang gitu. Berarti ada sosok makhluk hitam besarnya itu di sini, Bu. Tuh bukan yang ini tapi. Terus beliau pergi ke arah ke atas katanya gitu. Ke arah Sangyang Gedogan. Sangyang Gedogan, di atas kan ada namanya Sangyang Gedogan. Ini kan namanya Sangyang Gedogan tempatnya. Oh, gitu. Tempatnya itu tempat namanya Sangyang Gedogan, Bu. Kalau Sangyang Gedogan itu makam keramat atau apa, Bu? Iya, bukan sih, bukan makam keramat ya, bisa dibilang makam keramat bisa. Soalnya kan ada juga orang yang jarah dari jauh, kan ada yang jarah ke sini. Ada yang suka ke sana ke atas jarah. Oh, jarah. Kan di sini tempatnya kan kuda 1 pasang katanya gitu. Orang yang dulu-dulu mah orang-orang tua gitu suka cerita, kudanya 1 pasang gitu. Ya namanya katanya, kata orang itu namanya Raden Arya Jaya Kusuma. Raden Arya Jaya Kusuma. Itu nama kudanya nama radennya gitu yang punya itunya. Yang punya kudanya. Berarti kudanya itu betina sama jantan, Bu? 1 pasang. 1 pasang. Itu emang kudanya sering mengganggu atau gimana? Enggak pernah. Nggak pernah, dia mah cuman kalau dulu gitu katanya suka ngeliatin gitu, nampak gitu di sebelah sini, kata kalau ada kuda lewat kan suka bersuara dari jauhnya juga gitu, baru nyampe sini. Jadi suka ada suara sebelum nyampe gitu, udah bersuara gitu, ketakutan. Kalau kita mah, kalau orang manusia mah gitu mungkin permisi lah. Mungkin permisi gitu namanya gitu, kata orang kita mau lihat gitu, permisi. Jadi kalau misalkan ada yang kuda yang lewat di sini tuh suka ya, masih sebelah sana gitu udah bunyi gitu, udah bersuara dari sebelah sana tuh udah bersuara kayak ketakutan gitu ya? Bukan ketakutan, kayaknya kita permisi kalau orang mah. Permisi kita mau lewat gitu, atau kalau kita mah bilang salam lah apa gimana gitu. Ya, bukan karena mungkin ada orang yang lebih tua ya, ada yang menghuninya gitu. Kalau kuda sepasang itu
pernah membahayakan nggak Bu? Mengganggu pengguna jalan atau mencelakai pengguna Enggak. jalan? Nggak pernah. Itu mah nggak pernah. Nggak pernah. Cuman pernah nggak ada yang lihat kudanya pakai ada sayapnya atau gimana? Ada yang lagi jemur pakaiannya gitu, pernah ada lihat di batu sana di bawah katanya gitu. Nggak pernah apa-apa itu mah. Cuman jemur pakaian apa pakaian kudanya? Pakaian seperti sela yang itu yang gemerlapnya loh, yang pakaian kuda aja gitu, yang pakaian kuda renggong. Kuda renggong gitu. Ada yang apa sedang menjemur di bawah. Bukan menjemur, udah dijemur gitu, cuman kelihatannya pakaian kuda gitu. Tapi ada orangnya Bu yang menjemur? Nggak ada. Gaib. Nggak ada, yang lihatnya sadarnya udah di rumahnya, dicari lagi nggak ada, udah nggak ada. Udah hilang. Udah hilang, udah diambil lagi sama yang punya. Nah ini di depan Ibu ada batu besar banget Ibu. Batu apa itu Bu? Itu jangan, itu mah ada isinya. Oh, ada isinya gimana? Kata kalau orang yang bisa mah itu ada isinya. Ada yang nempatin. Makhluk gaibnya. Tapi nggak pernah apa-apa itu. Isinya apa katanya Bu? Ya manusia lah gitu. Kayak gitu, makhluk biasa ya, masuk halus. Ada manusia yang hidup di dalam batu itu tersebut? Mah nggak ada kosongnya, kata orang bisa mah. Orang pinter mah itu nggak kosong. Hah? Nggak kosong itu kata orang pinter mah. Ada yang nempatin. Ada penghuninya? Iya. Berarti tetangga Ibu penghuninya penghuni gaib itu? Iya, di belakang satu ada kecil. Oh, di belakang juga ada? Ada kecil di belakang. Itu sama ada penghuninya juga? Ada, tapi cuma suka kosong katanya. Suka kosong. Kadang kosong gitu. Pernah nggak penghuni batu ini nampakin ke Ibu atau? Nggak pernah. Ibu mah dibilang ibu mah di sini 6 tahun nggak pernah lihat apa-apa. Jadi tujuannya Ibu mah ke sini mah baik ya, hanya untuk berjualan. Cuman ada orang-orang yang lewat ke sini sering melihat sosok-sosok gaib. Terus jalannya pulangnya itu ke arah Sanghyang Gedogan gitu ya. Dan ada orang pintar melihat batu di depan warung Ibu tersebut, katanya ada orang yang mengisinya. Iya, ada yang nempatin itu mah. Secara syariat kan nggak mungkin orang bisa masuk ke dalam batu sekecil itu ya. Tapi itu mah wallahu alam ya. Iya. Mungkin kepercayaan. Ibu percaya tapi? Percaya juga sih, percaya nggak percaya kita harus percaya juga, tapi nggak percaya banget. Kita ya harus percaya, ada yang halus juga, kita kan harus percaya. Karena kita berhidup berdampingan dengan makhluk halus ya Bu. Asal jangan saling mengganggu ya Bu satu sama lain ya. Kita mereka mungkin seperti itu. Beda-beda alam gitu, kita masing-masing aja hidup masing-masing. Cuman ya kita juga suka pamitan sih, kalau apa-apa pamitan ya. Gimana lah bahasa kita, pamitan sama yang halus gitu. Permisi ya Bu ya. Iya. Ibu kalau di bawah kata Ibu ada batu apa itu namanya Bu? Enggak, itu yang jemur itu aja, jemur pakaian di sana. Tapi ada penunggunya juga batu tersebut? Gak tahu kalau itu mah, kurang tahu. Gitu. Cuman ceritanya gitu aja, ada yang jemur pakaian. Kuda katanya mau diambil lagi, udah nggak ada katanya. Tapi kudanya itu ada bersayap nggak Bu? Ada sayapnya? Kurang tahu sih. Kurang hafal. Cuman ya taunya ini Sanghyang Gedogan aja gitu. Ada kuda sepasang. Kudanya sepasang. Tapi kalau misalkan orang yang baru kesini mah, istilahnya kalau istilah Sunda mah kawenehan cenah bunya. Namun kawenehan mah sok ninggal kuda tersebut. Eta mah nu ieu nu biasa geuningan socana nu rada sok ninggal nu halalus gitu. Punya indera keenam ya punya. Biasana gitu pas. Tadi pas awal-awal kadi aku mah Bu, pas awal-awal Ibu kesini gimana tuh Bu perasaannya? Di sini sepi, jalannya juga masih jelek. Ini jalan kan baru berapa tahun ini jalan. Ibu kesini jam 4 juga udah gak ada orang di sini tuh. Jam 4 sore. Jam 4 sore teh, warungnya Ibu juga masih kecil. Belum segede ini. Tapi alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Kalau rezeki mah nggak tertukar ya Bu, walaupun Ibu berjualan di tempat seperti ini tidak ada rumah satupun, tapi pembeli alhamdulillah banyak. Alhamdulillah ya, Bu, ya? Dari jauhnya yang kesini mah sambil jalan-jalan mampir ngopi gitu. Kalau malam sendiri nih Bu, pernah nggak mendengar suara-suara aneh? Nah mungkin. Kalau kita mah enggak, kalau si Bapak mah tuh. Bapak mana? Ini suami Ibu kadang nggak suka yang aneh-aneh. Katanya gimana kata suami Ibu? Si Bapak mah tuh cuma ada kunti ganeng, sorry. Kunti di mana Pak? Di mana Bu? Si Ibu ini nyapu jam 8 malam. Gak kelihatan kamera Bapaknya. Ini jangan nyapu jam 8, kita nyapu jam 10. Kan itu yang suara entok lah istilahnya. Was gitu. Kata saya jangan nyapu tuh ada kelainan, saya bilang gitu kan. Mungkin itu kemungkinan. Pak boleh dipasang ininya Pak biar jelas, maaf. Sini. Di baju. Di baju Pak. Jadi biar jelas suara Bapaknya. Nah, ada suara apa Pak? Suara
ya istilah orang kampung itu kunti gitu ya. Ya apa itu apa air itu makhluk dalam air kan kunti ya. Nah sekitar si ibu kan nyapu sekitar jam 7 jam 8 nyapu. Kata saya bilang jangan nyapu, ntar ada yang aneh-aneh, saya bilang gitu. Ya jam 11 gitu bunyi kan kedengaran nih bang. Wah ya gimana lah itu suara entog bunyinya, kos gitu kan. Nah dia bilang pagi sampai pagi ya, masa paginya marahin si ibunya. Diajak lihat tapi Enggak, maksud si bapak bangun pagi, ibu mau ke pasar itu marahin. Ada kunti cenah malam tuh. Kunti di mana? Sorry, kata ibu tuh bilang gitu. gara-gara ibu sapinya. Nah, bersih-bersih di malam-malam bersih-bersih. Kalau bapak pernah mengalami kejadian apa pak selain kunti tersebut? Oh, belum, nggak ada apa, belum pernah gitu. Kalau tahun berapa saya sekolah ke sini tahun 89 ya pernah saya lihat spreps di sini. Di pas ini, Pas warung ini jam 4 sore kan ada kabut. Nggak jalan juga Pak. Masih zaman dulunya sebelum Zaman dulu kita kala- bikin warung. Belum tahun 89. Saya ke sekolah ke Trikolot. Sampai saya pulang jam 4 sore habis les. Memang saya di sini lihat ada sosok apa di sini? ya istilah harimau gitu. Harimau gaib. Gaib kali kalau jam 4 sore kan. Rebun, ada kabut, cuaca bagus. Sini nih. Zaman Iya, dulu makan zaman ini dulu masih tahun 89. masih apa namanya masih angker-angker kalau dulu-dulu mah gitu ya. Sekarang kalau mau lihat sila aja ke atas tuh. Lihat apa pak? Itu ada ninggalan sejarah kan dari atas. Ya itu batu itu. Batu itu yang dipusirnya, Udah pusir barusan. sengdogannya, pusirnya. Emang ada apa di sana? Ada apa orang bilang apa keturunan Sumedang keturunan Sumedang Raden Arya Jaya Kusuma katanya. Di sana akan ada tulisannya di batunya tuh. Yang ada yang punya kuda sepasang itu pak? Mungkin kemungkinan itu. Bapak kuda gaib tersebut pernah lihat ya pak? Belum pernah ya. Belum pernah. Kalau orang cerita ya memang udah pernah lihat gitu. Kalau saya belum pernah lihat. Oh iya baik. Alhamdulillah berarti pak. Bapak kalau sejarah batu ini bapak yang kecil ini tahu bapak? Enggak tahu saya itu sejarah batu kecil. Orang bilang ya, orang yang pinter aja orang ngelihatnya pintar gitu. katanya mengatakan begitu. Itu jangan diganggu katanya. Gitu Ada aja. penghuninya. Ada penghuninya. Itu kan nggak bisa diambil itu. Oh, kalau pakai beko juga nggak bisa? Nggak tahu sih kalau pakai bekom itu kan bekas ituan tuh pukulan batunya dulu paling. Oh mau dibongkar, batu-batunya cuman nggak bisa Kali. nggak tergali. Iya. Kalau di belakang batu kecil yang mana sih? Ini yang ada pohon Ada pohon pisang tuh. Mana? Ini nih terus ke belakang tuh ada pohon pisang di ini di bawah. Oh ini batu ini. Ini juga sama gua Ada penghuni kata orang pintar mah. Laki-laki atau perempuan sih? Kurang tahu. Kurang tahu penghuninya. Iya. Biasanya kan kalau penghuni gitu kebanyakan kalau perempuan berbibit cantik gitu. Kalau laki-laki ganteng. Enggak, kita mah nggak pernah lihat apa-apa. Dah kita mah di sininya juga selalu permisi, selalu pamitan gitu. Kalau Nggak ini Pak, ganggu. Bapak sendiri pernah nggak ada yang bercerita kalau di sekitaran sini ada ini gitu kan tadi ke Ibu mah udah ada. Nggak ada maksudnya. Jadi saya mah ke sininya kan pagi berangkat, pulang sore gitu. Jadi Ibu mah sering tinggal sendiri. Siang mah sendiri. Gitu. Kalau anak di mana, Bu? Anak udah pada gede. Udah pada nikah berarti ya? Udah pada nikah, udah cucunya udah banyak. Oh, jadi Ibu mah sekarang tinggal menghabiskan masa tua bersama si Bapak. Sama si Bapak berdua aja di sini di saung. Sambil jualan Ibu ya? Iya, cari rezeki, cari nafkah, iya. Cari rezeki, cari nafkah di sini. Berarti yang sosok yang pernah di sini tuh yang dilihatnya sosok hitam besar ya Bu ya? Iya. Terus pulangnya ke arah sana, terus ada Raden Arya Jaya Kusuma. Arya Jaya Kusuma, pemilik kuda sepasang kuda yang menetap di sini kuda ini, Bu ya. Dan terus di depan rumah Ibu ada batu gaib juga. Ibu, Bapak terima kasih ya Bu ya. Iya. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Diberkahkan hidupnya dan jualannya dilancarkan ya Bu ya. Amin. 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 Itulah tadi teman-teman kisahnya si ibu dan bapak yang selama 6 tahun tinggal di sini dan buka atau jualan di sini. Pernah mengalami kejadian mistis, nggak pernah katanya, cuman
Konon katanya di depan warungnya itu kan ada batu, itu ada penghuninya teman-teman, ada yang ngisi katanya. Batu tersebut tidak bisa dipindahkan, dan di belakang warungnya juga sama, ada batu juga kecil, tapi ada yang ngisi juga, nggak bisa dipindahkan. Terus kalau misalkan hal-hal aneh, orang-orang yang bicara atau bilang katanya di sini ada ini ada itu, udah hal yang biasa kata si ibu. Cuman selama si ibu di sini ya nggak pernah mengganggu, karena tujuan ibu di sini tuh baik, hanya ikut berjualan saja, tidak akan mengganggu para makhluk halus yang tinggal di sini. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.